Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di podcast Iman, podcast Insan Mandiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau Dr. Nur Salim bisa kembali datang di podcast kita, di podcast Insan Mandiri atau podcast Iman. Ya, gimana Ustadz kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz ya pada kesempatan kali ini sudah mau untuk hadir di podcast kita di sela-sela kesibukan Ustadz. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit ya belajar dari Ustadz Dr. Nur Salim mengenai kurban, khususnya bagaimana sih menjual kulit hewan kurban itu, apakah dibolehkan seperti itu ya Ustadz ya? Karena banyak di beberapa tempat itu ketika orang diberi kulitnya itu kadang ya ada yang mau, ada yang menolak seperti itu, sehingga ada yang bagaimana, ada yang menjualnya atau ada yang tetap menyimpannya atau memakannya seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Secara fikih itu sebetulnya yang terjadi seperti itu kita harus memaknainya atau harus menjalankannya seperti apa Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka lewat media ini untuk mengkaji salah satu tema yang selalu menarik, yaitu tentang fikih kurban, lebih khusus lagi tentang bagaimana menjual kulit hewan kurban. Ya, selawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam kebenaran. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi setiap tahun itu selalu muncul perdebatan tentang bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban. Ini meskipun ini ritual tahunan, tapi setiap menjelang Idul Kurban selalu muncul masalah ini. Maka pada kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya dari sisi fikihnya. Karena kurban itu kan ibadah. Ibadah itu tauqifi itu harus ada dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diterjemahkan atau istihati oleh para ulama yang memang mereka yang bisa beristihad tentang hukum-hukum yang belum ada itu. Maka di sini akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya hukum menjual kulit hewan kurban. Karena apa? Karena memang faktanya di lapangan itu beda-beda. Faktanya taruhlah umumnya, kalau mungkin dihabiskan, artinya dibakar, terus dibagi semua, dicacah. Ada yang akhirnya nggak mampu karena mungkin banyaknya hewan kurban, sehingga dijual. Apakah menjual itu boleh apa tidak? Maka secara umum itu pendapat fikih tentang menjual kulit hewan kurban itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, yang pertama yang tidak membolehkan. Karena apa? Ya karena memang adanya sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Beliau dalam hadisnya panjang, tapi di ujungnya ada kalimat gini: fakulu watasodaku wastamti'u bijulutia wala tabi'uha. Maka makanlah itu daging, itu kulit, itu apa, nah semua dari hewan kurban itu, watasodaku dan bersedekahlah, wastamti'u bijulutia dan bersenang-senanglah dengan kulitnya, wala tabi'uha dan janganlah menjualnya. Nah, ini kalau secara letterlock, secara tersurat jelas ada kata wala tabi'uha, janganlah kamu menjualnya. Karena ini an-nahyu litahrim. Nah, ada kaidah gitu. Larangan itu terkadang untuk mengharamkan. Tapi menurut ulama yang lain juga larangan itu berarti litakrih. Jadi karoha, hanya tidak suka, artinya makruh. Tapi juga ada litaubih, artinya boleh-boleh saja. Maka di sini yang berpendapat itu tidak boleh dijual, berarti ya secara tersurat letterlock
berpendapat dengan hadis ini, wala tabi'uha, janganlah kalian menjualnya. Nah, gitu. Ada juga dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi itu ada sebuah makalah begini, nusus asy-Syafi'i wal ashab ala anna la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal adhi wal udhiyah nadran kana atau tatawuan, bahwa menurut Imam Syafi'i, jadi ada nas dari Imam Syafi'i, tidak boleh itu menjual syai'un minal hadi, segala sesuatu dari hadi, dari hewan itu, baik dagingnya, kakinya, kulitnya atau apapun. Nah, inilah dua hal, artinya dua sumber kenapa ada yang berpendapat menjual kulit hewan kurban itu tidak boleh, dilarang. Kalau tetap itu berarti berdosa, kan gitu? Iya, betul kan. Tapi faktanya, tadi saya katakan, faktanya tentu tidak memungkinkan semuanya untuk dibagikan. Mungkin karena saking banyaknya hewan kurban, mungkin karena sedikitnya petugas. Ya, taruhnya ini kan kurban, hadiu itu kan hampir sama. Hadiu itu memang terkait dengan orang-orang yang ibadah haji. Jadi orang yang ibadah haji itu menyembelih hadiu. Dan ketika jamaah haji itu taruhlah dari Indonesia itu kan 241.000. Itu berarti kan hadiunya ada sekian, itu juga 241.000 kambing. Kurban, ya. Nah, kambing bukan kurban tapi hadiu. Oh, kambing ya. Ya, hadiu. Nah, itu kan tidak mungkin dikeropok itu kan. Sejumlah itu. Itu baru Indonesia ya. Yeah. Kalau keseluruhan kan bisa sampai 2,5 juta. Kan itu nggak mungkin dikeropok terus di itu. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya untuk apa? Apa dibuang? Tentu juga tidak. Ya, lah bagaimana untuk apa itu? Wallahu alam, pokoknya jelas kalau dimakan kelihatan tidak mungkin, juga dibuang juga tidak mungkin. Lah, saya kira itu ada solusi lain yang itu bermanfaat. Maka ini saya sampaikan dalam kitab Al-Mahalli itu ada takbir begini. Qad ikhtalafas salaf fi hadza, bahwa ulama salaf itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Nah, bahwa ada faroena min tariqi Syu'bah an Qatadah an Uqbah ibni Syu'bah qultu ibni Umar, apa unzil dan Baqarah, apakah boleh, ini pertanyaan kepada Ibnu Umar, apakah boleh menjual kulit sapi? Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan la ba'sa biba'i jildil udhiyah, tidak mengapa untuk menjual kulit kurban idza kana alaika dainun, kalau Anda punya utang. Wasu'ila Syafi'i wasu'ila Syafi'i an juludil adhi faqala in sita fa ba'a wa in sita fa amsik. Itu bahkan kalau kamu mau ya silakan dijual, kalau mau, kalau tidak mau ya udah dipakai aja gitu. Artinya apa? Ini ada ulama, bahkan ini sahabat yaitu Abdullah bin Umar itu membolehkan. Dalam artinya apa? Yang membolehkan dijual tentu tidak dikembalikan ke sohibul korban. Tapi dalam makalah yang lain, dalam kitab Al-Fatwa Sabqa Al-Islamiyah itu lebih jelas lagi. Ibnu Umar mengatakan begini. Ibnu Umar, jadi artinya Ibnu Umar itu tadi Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa summa haka an Ibnu Umar wa Ahmad wa Ishaq annahu la ba'sa ayyabi hasilta hadiyahu wa tasaddaq bi thamanihi. Jadi menurut Ibnu Umar, Imam Ahmad dan Ishaq, annahu la ba'sa, tidak mengapa ayyabi hasilta hadiyahu, menjual kulit hewannya, hewan tadi kurban, wa tasaddaq bi thamanihi, kemudian samannya, uang hasil jualan itu disedekahkan. Artinya apa? Itu boleh. Untuk apa? Ya untuk disedekahkan, bukan untuk dikembalikan kepada sohibul kurban. Itu artinya apa? Inilah pendapat yang membolehkan ketika itu tidak memungkinkan untuk dipelekoteh atau dibakar atau dibagi. Kenapa?
Karena faktanya di lapangan itu orang ingin hati-hati supaya tidak melanggar larangan Rasul, tapi kemudian hanya digunting-gunting terus dikasihkan ke masyarakat, ternyata hanya dibuang. Karena masyarakat juga belum tentu mau mengkonsumsinya, gitu Ustaz. Iya, belum tentu mau konsumsinya. Maka di sini ada dua pendapat yang tadi saling ekstrim ya. Artinya satu melarang mutlak, yang satu membolehkan. Jadi saling bertentangan. Jadi seperti saling bertentangan, tapi sebenarnya ya ini ijtihad para ulama, juga ijtihad para tadi ulama sekelas Ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu ulama zaman sahabat, yang beliau itu ya hidup di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau sudah hidup, artinya beliau pernah bersama Rasulullah. Dan punya fatwa tadi, la ba'sa, tidak mengapa menjual kulit hewan korban taku bitamani, kemudian hasilnya itu disedekahkan. Nah, disedekahkan itu apakah dalam bentuk uangnya itu masalah teknis. Boleh juga disedekahkan dalam bentuk lain, hewan kembali misalnya, hewan kembali dibelikan daging lagi, itu kan disedekahkan akhirnya. Atau ya untuk kegiatan beroncang, itu kan ada membutuhkan biaya, membutuhkan plastik, membutuhkan tali, membutuhkan konsumsi ya. Konsumsi ya, bagi petugasnya, petugasnya yang pelekoteh itu kan untuk operasional. Maka di sini lah monggo lah, ada teman-teman yang sangat-sangat hati-hati sehingga semuanya harus dibagi. Ya monggo, itu baik. Tapi ada teman-teman panitia yang itu tidak mungkin untuk membagi semuanya. Tidak memungkinkan keadaannya. Maka itu kita ikuti aja pendapat Ibnu Umar, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq, yang mereka itu para ulama membolehkan menjual kulit hewan kurban. Begitu juga dalam fikih sunnah itu karangan Syekh Said Sabiq, itu beliau juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang prinsipnya juga membolehkan menjual kulit hewan kurban. Tadi kulitnya itu hasilnya hasilnya tidak dikembalikan ke si korban, tetapi ya untuk disedekahkan untuk kemaslahatan. Begitu, sehingga kita itu tidak repot-repot lah jadi panitia itu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tentang apa yang kita lakukan. Ya, prinsipnya begitu. Tetap ada kemudahan di setiap jalannya. Jadi fikih itu solusi lah gitu. Ketika tadi itu diimplementasikan kepada kulit tadi Ustaz, ketika kulit tidak bisa dibagikan, kemudian bolehlah dijual. Nah, itu nanti boleh tidak Ustaz ketika nanti diimplementasikan ke bagian tubuh yang lain, misalkan tanduk atau mungkin kuku atau bagian-bagian yang lain yang mungkin orang pada mayoritas umumnya itu tidak mau menerima atau mengkonsumsinya gitu Ustaz. Jadi yang paling ada kaulnya itu memang tentang kulit ya, tentang kulit. Adapun yang daging atau apa tentu itu bisa dibagi lah. Ya, bisa dibagi kepada masyarakat. Insya Allah yang lain-lain itu bisa dibagi. Termasuk kepala ya Ustaz. Kepala juga banyak yang mau Ustaz. Ya, kepala bisa dipecah, bisa itu banyak dagingnya juga itu. Artinya apa, kan orang suka tengleng kan. Yeah. Ketika sudah bosan dengan daging, maunya kan malah balung. Yeah. Sehingga insya Allah untuk balung itu masyarakat mau, tapi untuk kulit tidak semua mau. Dan yang lebih susah tadi panitianya yang susah. Repot Ustaz. Mau diapakan ini? Ketika yang dibagi pun sudah tidak mau kita apakan? Kita buang juga tidak mungkin Ustaz. Ya. Maka itu ada jalan tengah yang sudah ya Allah berikan melalui para ulama dan juga sahabat-sahabat terdahulu Ustaz. Ya, karena apa? Ya karena memang para ulama itulah yang bisa beristimbat sebuah hukum. Kita tidak bisa, orang awam seperti kita itu baca hadis terus dieksekusi, ini hukumnya begini. Enggak, kita nggak mampu, kita nggak tahu. Walaupun ada kaidah al-amru al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahyi lil tahrim. Ya memang kaidah formalnya begitu, tetapi prosesnya, tentu orang seperti kita yang awam tentang agama itu tidak bisa istinbat sendiri, tidak bisa ijtihad sendiri. Ya kita ikutilah pendapat para ulama yang sudah ada. Ya itu saya sampaikan tadi beberapa kaul dari para ulama dalam kitab-kitab yang sudah ada, yang muktabar tentu.
Ya mungkin demikian. Mungkin itu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz atas keilmuannya tentang bagaimana kita melaksanakan kurban ini biar lebih menjadi baik lagi. Kemudian bagaimana kulit itu harus kita rumati atau kita rawat ya Ustadz ya. Kalau memang memungkinkan untuk dibagi ya bolehlah dibagi, ketika memang tidak memungkinkan untuk dibagi ya ada solusi lain seperti itu ya Ustadz ya. Namun begitu tetap ya kita kembalikan kepada masing-masing pribadi mau menggunakan atau mau condong ke dasar yang mana, kembali ke pribadi masing-masing ya Ustaz ya. Ya, yang penting bagaimana sesama panitia itu dimusyawarahkan. Ya. Kalau secara fikih tadi sudah saya sampaikan, ada yang mutlak melarang, ya, ada yang membolehkan. Tetap harus dibicarakan terlebih dahulu oleh para panitia ya Ustaz ya, ketika melaksanakan kurban seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz, udah banyak sekali keilmuan yang sudah diberikan untuk kita pelajari dan kita resap pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Nur Salim. Semoga menjadi berkah untuk kita semua atas keilmuan yang sudah Ustadz berikan kepada kita, begitu Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Nur Salim di sela-sela waktunya dan juga di sela-sela kesibukannya masih mau untuk datang di podcast kita, membagikan keilmuan beliau. Semoga menjadikan amal kebaikan beliau dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Serta mungkin cukup sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini karena terbatasnya durasi kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kita, podcast Iman, podcast Insan Mandiri bersama saya Saiful Khair dan Dr. Nur Salim. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.